Aku punya cerita. Cerita ini pengalaman dari salah satu teman aku yang namanya Firda. Dulu waktu SMA, dia tuh ikut organisasi paskibraka di sekolahnya. Sebenarnya dulu dia males banget ikut-ikut eskul kayak gitu kan. Dia anaknya introvert banget. Namun mau gimana lagi, pengambilan eskul diwajibkan pada waktu itu. Karena baginya yang mudah untuk diikutin itu ya paskibraka. Nah, jadi saat pelantikan, kakak-kakak seniornya ini tuh buat pelantikan dengan tema cerit malam. Maksudnya cerit malam tuh mereka mengecamp di sekolah. Pada waktu itu hari Sabtu malam minggu. Di acara itu murid-murid yang baru dilantik harus mencari simbol-simbol paskibraka yang udah diumpetin tuh di suatu tempat oleh kakak-kakak seniornya. Kebetulan lokasi sekolahnya itu masih ada rawa-rawa gitu dan masih banyak pohon-pohon sawit. Mereka dikelompokkan masing-masing 2 orang. Nah, si Firda ini berdua dengan temannya yang bernama Novi. Karena malam, jadi gelap banget. Jadi saat mencari-cari, dapatlah tuh 2 simbol. Terus tiba-tiba flash handphonenya tuh mati. Padahal dilihat di handphone masih nyala. Aneh banget kan? Jadi pas flashnya Firda mati tuh, si Novi udah nggak ada di samping si Firda. Kebetulan halaman sekolahnya itu luas banget. Jadi ketika dipanggil tuh Novi nggak muncul dan tiba-tiba dia muncul di belakang Firda. Dari mana sih kamu? Terus si Novi ini jawab, iya, tadi tali sepatuku lepas. Oh, ya udah, kita lanjut lagi yuk, kata si Firda kan. Terus Novi ini ngomong gini, aku kebelet nih, temenin yuk. Ya udah, langsung lah tuh mereka ke toilet kan. Jadi si Firda tuh nungguin tuh di luar toilet. Terus tiba-tiba kakak-kakak seniornya datang 3 orang. Katanya mencari-cari si Firda karena cuman Firda yang belum berkumpul. Jadi kakak seniornya ini bilang gini, loh Fir, ngapain di sini? Kami nyariin kamu loh, udah keliling-keliling sekolah, rupanya kamu di sini. Terus Firda nih ngomong gini, iya kak, aku lagi nungguin si Novi nih, dia kebelet tadi. Terus kakak seniornya nih ngomong, Novi? Si Novi itu tadi kami temukan pingsan di dekat kelas 73. Kami menemukan dia di sana udah tergeletak karena kecapean karena lantaran dia nggak bisa begadang katanya. Sontak dong, Firda bulu kuduknya langsung berdiri. Jadi yang di toilet tuh siapa kak? Terus langsung deh dicek sama kakak seniornya ke toilet. Pas dicek, satu-satu bilik WC, ternyata nggak ada orang sama sekali. Langsung deh, semenjak kejadian itu si Firda langsung naik suhu badannya karena saking syoknya. Aku punya cerita. Cerita ini yang dialami oleh papa aku. Jadi waktu itu papa aku menjadi pengurus masjid. Nah, ketika mendekati waktu subuh, papa aku datang ke masjid sekitar jam 4 subuh karena biar ada waktu untuk bersih-bersih lah. Nah, jadi cerita horor yang dialami papa aku itu, tiba-tiba kamar mandi masjid kerannya nyala sendiri dan kayak ada orang yang mandi gitu. Halaman belakang masjid memang terkenal angker karena ada hutan bambu di sana. Ya, ketika suaranya berhenti, papa aku mencoba mengeceknya kan, namun tidak ada orang sama sekali di dalam kamar mandi itu. Bahkan lantainya kering. Serem banget kan Besti? Kalau kamu di posisi papa aku, milih mengecek atau lari? Ini kejadian horor yang aku alami Besti. Nah, jadi aku dan suami aku nggak tahu ya, ada yang dengki dengan kami atau tidak. Dulu, waktu kami mengontrak rumah, di tahun pertama tidak pernah ada ulat bulu yang masuk ke rumah Besti. Saat itu sering sekali ulat bulu dan belalang masuk ke rumah. Kadang nempel-nempel di jendela. Aku takut kan jika terkena bakal gatel-gatel. Nah, jadi kok makin hari makin banyak. Dan semenjak itu suami aku terus ada problem dengan kerjaannya. Padahal aman-aman aja, tidak ada masalah sama sekali. Jadi aku cek di internet, ternyata bisa jadi ulat bulu itu adalah kiriman orang. Terus malamnya sekitar jam 11 malam, tiba-tiba kami mendengar suara ledakan yang sangat kuat menghantam rumah kami. Saat itu aku dan suami mengecek keluar, namun tidak ada apa-apa sama sekali. Keesokan harinya aku bertanya pada tetanggaku, siapa tahu mereka juga mendengar. Namun mereka tidak mendengar apa-apa, padahal jam segitu mereka belum tidur. Jadi semenjak kejadian itu kami pasrahkan aja dan berlindung kepada Allah. Karena aku tahu Allah tidak tidur.